Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukur alhamdulillah kita bisa bertatap muka dalam pelajaran bahasa Arab kali ini. Untuk memotivasi kita dalam berbahasa Arab, maka kita harus mengetahui namanya fungsi bahasa Arab. Yang mana sudah kita ketahui bahwasanya orang Islam ini diidentik dengan bahasa Arabnya. Karena dengan bahasa Arab Anda bisa memahami dan bisa mempelajari Islam yang sebenarnya. Dengan bahasa Arab itu sah ibadah Anda seperti dalam sholat. Kalau Anda berbahasa asing selain bahasa Arab, maka sholat Anda tidak akan sah. Misalkan itu adalah Al-Fatihahnya Anda baca dengan bahasa Indonesia, maka bahasanya tidak akan sah, sholatnya tidak akan sah. Maka oleh karena itu pentingnya mempelajari bahasa Arab ini. Yang pertama itu adalah dalam segi ibadah, supaya ibadah kita itu memang benar-benar betul-betul sah. Karena dalam pengertian bahasa Arab itu adalah bahasa yang utama dalam agama Islam. Kemudian fungsi bahasa Arab itu secara umum juga adalah dia secara budaya, karena dia adalah menyampaikan nilai-nilai budaya. Dengan bahasa Arab kita bisa mengetahui, kalau kita lihat buku-buku zaman dahulu, kitab-kitab zaman dahulu, dengan bahasa Arab itu kita bisa mengetahui bagaimana corak ragam keadaan orang yang beragama Islam itu di negeri Arab. Bagaimana mereka, cara pemakaian mereka, cara berintegrasi mereka. Baru dalam Islam fungsi bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Ya, seperti tadi yang saya bilang itu, kalau di dalam Al-Quran itu tidak ada bahasa yang lain kecuali bahasa Arab. Qur'anan Arabiyan. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Al-Quran itu memang diturunkan dalam bentuk bahasa Arab. Kemudian bahasa dalam ibadah. Sudah saya bilang tadi, seperti sholat. Kalau Anda sholat dengan bahasa asing, maka sholat Anda bakalan batal. Sedangkan fungsi intelektual dan ilmiahnya, bahasa Arab itu adalah bahasa ilmu pengetahuan klasik. Ya, karena bahasa Arab ini adalah bahasa jadul yang tentunya sudah kita ketahui. Bahasa Arab ini bakalan dibaca orang di seluruh dunia. Anda pergi ke Amerika, Anda pergi ke negara-negara Eropa yang lain, pasti di situ ada di situ bahasa Arab, atau dia adalah berbentuk Al-Quran. Mereka juga memakai Al-Quran mereka isinya sama dengan yang ada di tempat kita. Maka itu adalah namanya bahasa ilmu pengetahuan klasik. Fungsi sosial dan politiknya, bahasa pemersatu bangsa Arab. Kalau kita lihat di Jazirah Arab, banyaknya negara di situ, itu mereka disatukan dengan bahasa Arab. Berbeda dengan kita, Indonesia bahasa Indonesia, Malaysia dengan bahasa Melayu Malaysianya. Orang Malaysia datang ke Indonesia ini susah untuk memahami bahasa Indonesianya. Apalagi orang Indonesia datang misalkan ke Thailand, susah sekali memahami bahasanya. Makanya kalau di Jazirah Arab ini, Anda datang ke Mesir berbahasa Arab, maka mereka akan paham. Anda datang ke Qatar dengan bahasa Arab, mereka akan paham. Anda datang ke Yaman, maka mereka akan berbahasa Arab. Mereka paham semuanya, disatukan dengan bahasa Arab. Fungsi estetis dan sastra. Fungsinya adalah kaya akan puisi dan ungkapan sastra. Sudah kita ketahui bahwasanya dalam bahasa Arab itu kaya akan sastra. Makanya ketika Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir, karena akhir-akhir katanya itu huruf ra yang mati berbaris kasro, maka orang-orang Bani Israel ini, orang-orang kafir Quraisy ini menganggap itu adalah syair, karena ungkapannya adalah kaya. Ungkapan sastranya itu sangat bagus, seperti al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Itu pun dia akhirnya maka itu namanya adalah ungkapannya itu ada nilai-nilai sastranya. Oke, cukup sekianlah tentang bahasa Arab ini. Semoga kita termotivasi dalam mempelajari bahasa Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.